Apa kabarnya adik-adik hari ini? Pasti luar biasa. Terima kasih. Puji Tuhan, pada hari ini kita bertemu kembali bersama saya, Kak Rise, dan bersama KPAR GKJW Jemaat Ngunut yang akan melayani adik-adik semua di dalam ibadah online pada hari ini. Adik-adik, pada hari ini kita akan beribadah dengan perayaan Paskah. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita persiapkan Alkitab kita, persembahan kita, dan terlebih kita persiapkan hati kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, di mana pada hari ini kami para anak-anak-Mu boleh melakukan ibadah secara online. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan yang sangat begitu besar kepada kami Tuhan, di mana kami para anak-anak-Mu boleh Engkau berikan kesehatan sehingga kami boleh merayakan Paskah secara online. Tuhan Yesus, kami para KPAR GKJW Jemaat Ngunut yang akan melayani Tuhan, kiranya Engkau sertai kami, Engkau berkati kami di dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami dimanapun berada pada saat ini yang akan mengikuti ibadah online. Kami mohon kepadamu Tuhan penyertaan-Mu di dalam kami memulai ibadah pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, kiranya semuanya hanya di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita dengan kita bernyanyi dengan judul lagu Ku Menang, Ku Menang. Yang semangat ya! Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan kita sudah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Anang. Tapi terlebih dahulu mari kita bernyanyi dengan lagu Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Salam adik-adik, setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, tibanya kita akan mendengarkan firman-Nya. Tapi sebelumnya kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Pagi ini kami bersyukur atas kesehatan, napas hidup, dan setiap pemeliharaanmu.
Sebentar lagi kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini jadi saluran berkat-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Begini bunyinya. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salam adik-adik. Judul bacaan hari ini, Jesus has risen. Yesus telah bangkit. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kisah yang mengejutkan bagi banyak orang saat itu. Secara pemikiran manusia, adik-adik, bagaimana mungkin orang yang sudah mati dapat hilang dari kubur? Apa mungkin dicuri orang? Atau ada orang yang mengambilnya? Itulah yang terjadi dari pemikiran Magdalena saat melihat kubur Tuhan Yesus kosong. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus adalah cara yang ditempuh supaya manusia mendapat keselamatan. Semua yang dijalani Tuhan Yesus merupakan suatu rangkaian penebusan yang dilakukan, yang ia lakukan. Jadi, jika dapat menyimpulkan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu cara atau proses perbuatan penebusan dosa umat manusia. Hal tersebut dilakukan supaya manusia dapat selamat dan mendapatkan anugerah keselamatan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus juga menyisakan kesedihan yang mendalam bagi para murid, terkhusus buat Maria Magdalena. Maria Magdalena masih diselimuti rasa duka karena kematian Tuhan Yesus. Lalu mempunyai niat untuk pergi ke kubur. Seperti pada umumnya adik-adik, Maria Magdalena pergi ke kubur. Peristiwa kematian Tuhan Yesus menjadikan perhatian baginya. Sehingga umumnya kalau ke kuburan itu orang-orang biasanya
membawa bunga, membawa pewangian, atau membersihkan kuburan yang di situ. Begitu juga yang hendak dilakukan oleh Maria Magdalena. Namun adik-adik, di luar dugaan Maria, justru ia tidak bisa menemukan Tuhan Yesus pada tempatnya semula. Maria bingung, lalu pergi menceritakan apa yang terjadi pada murid-murid. Pada murid terkejut juga atas hilangnya mayat Tuhan Yesus. Mereka berusaha mencari untuk menemukannya. Petrus juga berlari seketika ke kubur Tuhan Yesus setelah mendengar dari Maria tersebut. Petrus ingin melihat kebenaran berita tersebut. Kemudian Simon Petrus dan murid yang lain juga datang ke kubur Tuhan Yesus. Mereka semua terkejut atas hilangnya Tuhan Yesus. Walaupun saat itu diawali dengan keraguan dalam diri murid-murid Tuhan Yesus, namun akhirnya para murid pun percaya apa yang dilihat dan dialami, karena seharusnya seperti itulah yang disaksikan dalam kitab suci. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua mengetahui bahwa makam sekarang dengan makam yang dahulu tentunya berbeda. Makam yang sekarang umumnya daerahnya rata. Tapi pada zaman Tuhan Yesus itu kuburan itu terbuat dari batu. Ditutup, dimasukkan lalu ditutup dengan batu yang besar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu setelah menyaksikan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, para murid-murid menjadi percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Emangnya nyata bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan inilah bukti bahwa Yesus itu sudah bangkit. Yang pertama, adik-adik, kubur telah kosong. Di mana kubur telah kosong, semua murid-murid Tuhan Yesus sudah tahu bahwa mereka melihat sendiri keadaan kubur itu kosong. Yang kedua, bukti yang kedua, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya akan hal itu, yaitu Thomas. Thomas sebelum dia tahu akan bekas tangan yang dipaku kayu salib dan mencucukkan tangannya di lambungnya, dia tidak percaya. Itulah yang kedua. Yang ketiga, adik-adik, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. Disaksikan banyak orang, diperkirakan ada 500 orang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Yang keempat, adik-adik, para murid hidupnya diubahkan. Kita tahu murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil adalah rata-rata nelayan. Tapi Tuhan Yesus mengubahkan mereka menjadi pengkhotbah yang luar biasa untuk mengabarkan Injil Tuhan. Mereka tadinya takut sembunyi-sembunyi dari Roma, prajurit-prajurit Roma. Sekarang dia tidak pernah takut. Ia sangat luar biasa. Yang kelima, adik-adik, mujizatnya itu, mujizat Tuhan Yesus itu dari dulu sampai sekarang tetap. Tidak ada nama lain kecuali nama Yesus
yang sanggup menyembuhkan orang sakit, sanggup menghidupkan orang mati. Coba sekarang agama manapun tidak ada selain nama Yesus yang sanggup menyelamatkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya kebangkitan Tuhan Yesus menjadi rangkaian peristiwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Ketika maut saja dikalahkannya, maka segala bentuk kejahatan dan segala yang membahayakan kehidupan umat percaya pun akan mampu dikalahkan juga. Kebangkitan Tuhan Yesus atas maut menjadi bukti bahwa iman Kristen tidaklah salah. Tuhan Yesus tetap hidup. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, tidak Allahnya orang mati. Ia telah menunjukkan bahwa kemahakuasaan Tuhan Yesus akan mampu membawa setiap umat percaya mengalami keselamatan yang sejati. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang sudah ditebus dan diberi anugerah keselamatan, kita menjadi ciptaan baru yang bisa menjadi saksinya atas kebangkitannya. Amin. Adik-adik, bagaimana tadi firman Tuhan? Adik-adik pasti sudah mendengarkan. Adik-adik, firman Tuhan begitu bermanfaat untuk kita di dalam kehidupan kita. Begitu besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik, firman Tuhan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita respon firman Tuhan yang sudah kita mendengarkan dengan kita memuji betapa baiknya Engkau Tuhan. Yang semangat ya adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Shalom teman-teman, hari ini bagaimana kabar kalian? Luar biasa bukan? Puji Tuhan, saat ini kita akan membuat aktivitas membuat kartu ucapan Paskah dari kertas. Adapun bahan-bahannya yaitu yang pertama kertas buffalo, gunting, lem, spidol, kertas lipat, pensil, dan cetakan telur. Adapun cara-caranya kita akan membuat, kita ambil kertas buffalo dan kita akan cetak. Setelah berbentuk seperti ini, kita akan gunting. Setelah kita gunting dan berbentuk seperti ini, kita akan jadikan dua. Dan kita akan berikan pakai spidol ya. Kita beri garis.
Setelah seperti ini dan kita akan gunting menjadi 2. Setelah itu kita siapkan kertas lipat. Kita potong sesuai keinginan kita ya. Setelah itu kita lem. Kita lem dan kita akan letakkan di belakangnya cetakan telur ini. Setelah jadi seperti ini, kita tulis Selamat Paskah. Jadinya seperti ini, dan kita akan rekatkan lagi sehingga bisa berbentuk telur. Dan kalian bisa membuat sebanyak-banyaknya untuk ucapan Paskah yang bisa kalian berikan untuk teman-teman kalian, sahabat, saudara, keluarga, seperti ini. Terserah ucapan apapun bisa berbentuk seperti ini. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dengan bernyanyi Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik kasih Tuhan, tibanya kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menuntun, menyertai di dalam kami membangun ibadah pada pagi ini, juga merayakan hari kebangkitan Tuhan, hari Paskah, sehingga semuanya dapat berjalan lancar dan
ajari kami Tuhan, seperti yang sudah Kau firmankan pada pagi hari ini, supaya kehidupan kami menjadi sesuatu yang baru dalam hidup kami, bisa menjadi warta Injil-Mu dimanapun Kau tempatkan kami berada. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Tolong Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau mencucikan dan memberkati persembahan kami, biarlah persembahan itu dapat berguna untuk kemuliaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami yang saat ini belajar di bangku sekolah. Walaupun di masa pandemi ini, kami mohon kepada-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dalam belajarnya, sehingga kelak menjadi anak-anak yang Kau berkati, dapat menjadi saksi-saksi-Mu di muka bumi ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil, Menteri, Gubernur, Bupati, sampai tingkat RT RW. Tolong Tuhan, setiap kebijakan yang mereka ambil, biarlah seturut dengan rencana dan kehendak Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, kalau bangsa kami pada saat ini masih mengalami pandemi COVID-19, kami berdoa untuk tim medis yang bahu-membahu untuk melayani mereka yang saat ini sedang sakit. Berikan kesehatan buat mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan kami mohon kepada-Mu juga Tuhan, biarlah COVID-19 ini cepat berlalu dari bangsa kami, juga dari seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan Tuhan akan kehidupan kami, masa depan kami hanya di dalam kuasa-Mu. Inilah Tuhan serangkaian doa kami yang semuanya kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari terlebih dahulu jangan lupa adik-adik terus mematuhi protokol kesehatan ya, dengan kita selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Mari adik-adik kita menutup ibadah kita pada saat ini dengan kita memuji dengan penuh sukacita dengan judul Sungguh Ku Bangga Bapa. Sampai jumpa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan